Bentuk tulisan apakah yang dinobatkan sebagai tulisan tertua di dunia? Halo, aku Piko. Sikutu buku. Tulisan adalah satu bentuk kebudayaan yang terpenting dalam peradaban manusia. Manusia mulai memasuki periode sejarah saat telah bisa menuliskan sesuatu untuk menyebarkan berbagai informasi. Untuk bentuk tulisan tertua dinobatkan kepada tulisan paku, yaitu bentuk aksara yang ditemukan sekitar 3000 tahun lalu di lembah sungai Eufrat dan Tigris, dan berkembang di daerah Sumer, nama kuno untuk Mesopotamia Selatan yang sekarang berada di Irak Selatan, dekat Teluk Persia. Aksara paku adalah salah satu jenis tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas lempengan tanah liat. Kata aksara paku sendiri merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Latin, cuneus, yang berarti baji atau paku, dan forma, yang berarti bentuk. Ini adalah salah satu bentuk tulisan paku yang terdapat pada silinder Kores, yang dibuat pada sekitar tahun 539 sampai tahun 530 sebelum Masehi. Yang setelah diekstrak untuk diperjelas, didapat bentuk tulisan seperti ini. Apakah kalian bisa membacanya? Aku sih, gak bisa, hahaha. Karena huruf-hurufnya berbentuk seperti Pak aku sih, hehehe. Tapi, ternyata tabung ini memuat silsilah dari Raja Kores atau Raja Cyrus. Lalu tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukannya, serta catatan direbutnya Babylon pada tahun 539 sebelum Masehi. Tulisan paku juga pernah digunakan dalam beberapa bahasa. Seperti yang tampak di sini adalah prasasti aksara paku dalam 3 bahasa yang dibuat oleh Raja Xerxes kepada Van Fortress di Turki. Ditulis dalam bahasa Persia kuno, Akkadia, dan juga bahasa Elam. Tulisan paku digunakan kira-kira pada periode abad 31 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Itu dia tulisan tertua di dunia. Lalu, aku jadi penasaran, seperti apa sih bentuk tulisan termuda di dunia? Ikuti terus petualangan aku, Piko, di akun Kutu Buku untuk mengetahuinya. Tulisan apakah yang dianggap sebagai tulisan termuda di dunia? Halo, aku Piko. Sikutu buku. Mungkin kamu tidak pernah menyangka bahwa tulisan termuda di dunia itu adalah tulisan Hangul. Sebentar, kok kayaknya aku familiar dengan nama tulisan Hangul ya? Ya, tulisan Hangul adalah tulisan Korea yang sering kamu lihat di drama-drama Korea itu loh. Menurut sejarahnya, aksara Hangul diciptakan oleh Raja Sejong pada tahun 1443 Masehi di masa dinasti Joseon. Raja Sejong, selain ahli militer, beliau juga sangat terkenal akan kepandaiannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pemerintahannya, serta menaruh perhatian besar pada bidang sastra. Jasa Raja Sejong yang paling besar adalah penciptaan abjad Hangul, sistem abjad fonetik yang cocok untuk bahasa Korea. Sebelum penggunaan Hangul, hanya anggota masyarakat dari kalangan bangsawan yang bisa membaca tulisan. Mereka menggunakan sistem penulisan Hanja, yaitu dipergunakan untuk menulis kata di dalam bahasa Korea dengan tulisan Tiongkok. Seseorang harus mempelajari sistem penulisan Hanja yang sulit untuk membaca ataupun menulis. Raja Sejong kemudian memperkenalkan sistem penulisan baru agar semua golongan rakyat dapat membaca dan menulis dengan mudah. Abjad Hangul pun lalu mulai digunakan pada tahun 1446 Masehi. Aksara ini terdiri dari 24 huruf, yakni 14 huruf mati atau huruf konsonan, dan 10 huruf hidup atau huruf vokal. Yang belum banyak diketahui orang, ternyata aksara Hangul juga dipakai oleh suku Cia-Cia, yaitu masyarakat kota Bau-Bau, di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Di sana, hampir semua suku Cia-Cia menggunakan aksara Hangul untuk berkomunikasi. Bahkan beberapa nama jalan atau pelang sekolah, selain ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan aksara Latin, juga dilengkapi dengan tulisan berhuruf Korea. Awal mula suku Cia-Cia mengenal aksara Korea tersebut, terjadi sekitar awal tahun 2000-an. Suku Cia-Cia memang memiliki bahasa penutur, yakni bahasa Buton Selatan, sejenis bahasa tutur Austronesia. Namun karena tidak memiliki sistem aksara sendiri yang bisa mengabadikan pelafalan bahasa mereka, sehingga dikhawatirkan bahasa tersebut suatu saat bisa punah.
Dari situlah kemudian pemerintah kota Bau-Bau berupaya mencari aksara yang cocok dengan bahasa Cia-Cia agar bisa didokumentasikan. Singkatnya, karena adanya kesamaan pelafalan dan struktur bahasa dengan Korea, suku Cia-Cia mulai mempelajari dan menggunakan aksara Hangul. Apakah kamu tertarik untuk mempelajari tulisan Hangul? Ikuti terus petualangan aku, Piko, di akun Kutu Buku, untuk mengetahui berbagai hal menarik lainnya. Bagaimanakah alat hitung di masa lalu? Halo, aku Piko, si Kutu Buku. Berhitung merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan manusia untuk menunjukkan ketepatan pengukuran terhadap sesuatu. Seperti misalnya panjang, jumlah, penanggalan, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kamu penasaran bagaimana sebenarnya awal mula munculnya alat hitung? Ternyata, alat hitung tertua yang pernah ditemukan, berusia mencapai 44.200 tahun loh. Wow, tua sekali ya. Alat hitung itu adalah tulang lebombo, yang ditemukan di pegunungan Lebombo di antara Swaziland dan Afrika Selatan. Terbuat dari tulang seekor babun dan terdapat 29 guratan di permukaannya. Berdasarkan dari buku The Universal Book of Mathematics, 29 guratan itu, kemungkinan digunakan sebagai penghitung waktu dari fase bulan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, seorang profesor dari Jerman yang bernama Wilhelm Stickard menemukan sebuah alat hitung pertama pada tahun 1623. Alat itu digunakan untuk keperluan perhitungan tabel astronomi. Alat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kalkulator modern. Saat ini, meskipun kita telah lebih mudah menggunakan berbagai alat hitung, namun ada beberapa sistem hitung dari zaman kuno yang masih kita gunakan sampai sekarang. Salah satunya adalah sistem perhitungan yang digunakan oleh kerajaan Babilonia bernama sistem seksagesimal. Yaitu sistem perhitungan bilangan berbasis angka 60, seperti yang kita gunakan sehari-hari pada 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 360 derajat atau 60 derajat kali 6 pada sebuah lingkaran. Hal ini dikarenakan angka 60 lebih mudah untuk dibagi. Nah, begitulah alat hitung kuno di masa lalu. Bagaimana pendapat kamu? Atau kamu punya request untuk topik pembahasan di episode selanjutnya? Bisa langsung tuliskan di kolom komentar aja ya. Perang apakah yang terlama dalam sejarah? Halo, aku Piko, si Kutu Buku. Dalam sejarah peradaban manusia seringkali terjadi perang. Meskipun perang selalu membawa berbagai kerugian bagi semua pihak, namun terjadinya perang bisa merubah alur sejarah suatu bangsa. Apalagi jika terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, hingga sampai lintas generasi. Kali ini aku akan membahas 2 perang yang tercatat sebagai perang terlama dalam sejarah. Berada di urutan kedua, yaitu Perang Inggris melawan Perancis selama 749 tahun. Terjadi dari tahun 1066 sampai 1815 Masehi. Pada awalnya, seorang bangsawan Prancis bernama William Duke of Normandy beserta 7.000 tentaranya, menyerang Inggris. Hal ini disebabkan karena William mengklaim bahwa ia memiliki hak yang sah atas tahta Inggris. Konflik ini terus terjadi hingga mencapai 7 abad kemudian. Perlu diketahui bahwa perang ini tidak terjadi terus-menerus, tetapi merupakan rangkaian beberapa perang yang diselingi dengan masa-masa gencatan senjata. Konflik antara Perancis dan Inggris itu baru berakhir saat kekalahan Napoleon Bonaparte di pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Lalu, berada di urutan pertama adalah Perang Reconquista selama sekitar 774 tahun. Reconquista yang memiliki arti penaklukan kembali, merupakan suatu periode berkesinambungan perebutan kembali wilayah Spanyol oleh kerajaan-kerajaan Kristen dari kekuasaan Islam yang menguasai semenanjung Iberia sejak tahun 711 Masehi. Perang ini diawali dengan pertempuran Covandonga pada tahun 718 atau 722 menurut sumber lain. Ketika sejumlah pasukan kecil Kristen mengalahkan kekhalifahan Umayyah di pegunungan Iberia Utara, lalu mendirikan sebuah kerajaan Kristen di Asturias.
Sejak itu, dalam kurun waktu 7 abad kemudian, kerajaan-kerajaan lain secara bertahap mulai berusaha untuk mengambil alih kekuasaan di semenanjung Iberia dari kerajaan-kerajaan Muslim. Hingga akhirnya seluruh Spanyol berhasil direbut kembali oleh kekuasaan Kristen ketika kota terakhir Muslim di Iberia, yaitu Granada, ditaklukkan pada tahun 1492 dengan menyerahnya Sultan Granada, yaitu Abu Abdullah Muhammad XII kepada Raja Ferdinand II dari Aragon dan istrinya Isabella I dari Castilla. Itulah dua perang terlama dalam sejarah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari dua peristiwa ini dan berharap semoga kedepannya kita bisa selalu hidup dalam perdamaian. Lalu, bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Makhluk apakah yang terbesar di dunia? Halo, aku Piko, Sikutu Buku. Kali ini aku mau menceritakan tentang makhluk hidup yang paling besar di muka bumi ini, dan sampai sekarang masih hidup. Apa itu? Gajah? Bukan. Paus biru? Juga bukan. Makhluk ini jauh lebih besar, karena bobotnya mencapai 7.500 ton. Makhluk yang bernama Armillaria ini diperkirakan juga sudah berusia antara 2.400 sampai 8.650 tahun, dan juga memiliki ukuran sebesar 965 hektar. Atau setara dengan 1.665 kali luas lapangan bola. Wow! Luar biasa! Lalu makhluk seperti apa sih dia? Armillaria adalah makhluk hidup berupa jamur parasit dan lebih dikenal dengan sebutan jamur madu. Hah? Gak salah nih? Jadi, pada tahun 1998, terjadi kematian massal pepohonan di Hutan Nasional Malheur di Oregon, Timur Amerika. Lalu sebuah tim dari Dinas Kehutanan Amerika Serikat melakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya. Setelah melakukan foto udara dan juga tes sampel dari pepohonan yang mati dan sekarat, diketahui bahwa 108 pohon itu mati akibat terinfeksi oleh jamur madu. Yang setelah diteliti lebih lanjut, diketahui bahwa jamur madu di area seluas 9,6 km persegi itu adalah satu organisme yang sama. Mungkin kamu kesulitan melihat bentuknya dalam ukuran sebenarnya. Karena bagian terbesar dari jamur ini terdapat di kedalaman tanah sekitar 3 meter dari permukaan. Pada awalnya, jamur ini hidup sebagai spora tunggal berukuran mikro, lalu tumbuh menyebar dan merambat seperti benang melalui sistem akar pepohonan yang ada di sekitarnya. Kemudian jamur ini akan menjadi parasit hingga pepohonan yang menjadi inangnya mengalami dehidrasi dan kelaparan sampai mati. Uniknya, jamur madu masih bisa hidup meskipun inangnya telah lama mati. Jamur madu pun dijuluki sebagai gardener's nightmare, atau mimpi buruk para pekebun. Karena dapat berkembang biak dan menyebar luas serta kemampuannya membunuh pepohonan yang menjadi inangnya. Itulah makhluk hidup terbesar dan ternyata juga tertua di dunia. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya.